ada kupon dan upah. Tatep ada upah. Tatep itu gratis. Alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati orang tua kita, guru kita, Bapak Ustaz Jenderal ABDC, dan juga Bapak Ustaz Terus Rawi, dan segenap pengurus dan jamaah yang tidak kami sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami, dan juga Bapak Dasahan, Bapak Ikan Sugio. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Rabbul Alamin yang senantiasa mencurahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang sangat cerah ini, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, serta kekuatan sehat walafiat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih dapat menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bawa umatnya dengan dihormati ilahi, juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para kaki-kakinya, hingga kepada umatnya yang senantiasa berusaha dan berupaya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sholat subuh yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini sebenarnya agak deg-degan, soalnya jalan dari guru kita kalau sudah Supanta yang kapasitas keilmuannya luar biasa. Ya namanya ibadah kan banyak guru ya, kalau dia agak guru gitu. Tapi mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, dengan ilmunya Allah, mudah-mudahan kami bisa menyampaikan walaupun hanya seayat dua ayat kata Rasulullah, bali du'ani baru ayat, sampaikan ilmu walaupun satu ayat. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan kita bisa menyimak untuk mentafakuri, untuk mentadaburi dan mentasaburi ayat-ayat Allah yang ada di depan kita. Mungkin ayat-ayat Allah itu bukan hanya ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, ayat-ayat alam semesta yang perlu kita tafakuri, termasuk diri kita yang perlu kita tafakuri, ayat tauhidnya maupun ayat tauhidnya. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita mencoba untuk mentafakuri tentang tasasul dari al-makhluk wal khaliq. Tasasul artinya adalah menghubung atau menghubungkan bainal makhluk wal khaliq, jadi antara makhluk dan khaliq, bil qiraah dengan qiraah. Karena tasasul dengan makhluk ini kalau tidak dibanding dengan qiraah, maka tidak akan timbul satu aplikasi untuk menjalankan segala kehidupan yang ada di bumi ini. Tasasul ini adalah awal perkenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti kita punya kekasih, baru kenalan, baru nanya-nanya, ada rumahnya di mana, tinggalnya di mana. Jadi tasasul ini baru tahap awal kita mengenal Allah. Karena untuk mengenal itu kita harus mengenal dulu ma'rifatul insan, harus mengenal diri kita dulu, baru akan mengenal Allah. Maka melalui
tafakur pada hari ini mudah-mudahan kita bisa memahami walaupun hanya satu ayat, kita bisa memahami maknanya, maksudnya dan tujuannya. Karena tafakur ini adalah ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu harus senantiasa bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakur itu kata orang ahli bahasa pakaro yang kiru pakaran, tafakur artinya merenung, berpikir, mengenal pada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu megah, termasuk diri kita yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segumpal darah. Maka mungkin yang ada kaitan dengan ini adalah mungkin wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq. Jadi ini adalah satu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat yang pertama. Mungkin untuk melihat tafakur pada pagi hari ini, kita mulai saja pada surat Al-Alaq. Kita bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma 'lam ya'lam. Ini adalah surat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Sebelum turun ayat ini mungkin ada sebab-sebab kenapa ayat ini turun di Gua Hira kepada Nabi Muhammad SAW. Pada Siti Aisyah pernah berkata, yang diriwayatkan oleh Aisyah berkata bahwa permulaan wahyu itu yang turun kepada Rasulullah itu adalah mimpi yang baik pada waktu tidur. Biasa mimpi yang tidak tuntas sebagai pada cuaca di pagi hari. Tapi awal-awal daripada turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu, Nabi Muhammad SAW pada saat itu berusia berapa ya? 40 tahun ya. Jadi awalnya Rasulullah SAW pada usia 40 tahun, Nabi belum taubat atau tahnus, atau bahasa kita berdiam diri ya, mengasingkan diri, karena melihat masyarakat pada saat ini, mungkin pada saat itu begitu bergejolak dengan kemaksiatan yang sangat tinggi. Jadi untuk mengatasi masyarakat pada itu amat berat. Maka Rasulullah SAW pada saat itu bertobat, berdiam diri, menyepi di Gunung Hira, di Gua Hira. Gua Hira itu kurang lebih 3 km dari utara kota Mekah pada saat itu. Jadi Nabi SAW itu untuk menyepi beberapa hari menginap. Dan istri yang tercinta si pekerja itu senantiasa memberikan bekal kepada dia untuk bermalam di Gua Hira. Sangat luar biasa sekali. Kalau kita hanya berdua, mungkin bekalan makan sama istri. Kalau mau bagus ya jawabnya ya. Tapi si pekerja itu sangat luar biasa sekali. Padahal Rasulullah SAW pada saat Gua Hira itu bukan untuk mencari duit, bukan untuk mencari dunia, tapi untuk mencari solusi bagaimana masyarakat yang ada di kota Mekah itu dapat berakhlak dengan baik, karena saat itu masih zaman jahiliyah. Tujuan Rasulullah SAW ke Gua Hira itu salah satunya mungkin pertama untuk bertafakur, untuk merenung tentang keadaan alam semesta, tentang keadaan dirinya, dan melihat keadaan di kota Mekah itu pada saat itu sangat dahsyat sekali. Yang namanya Malkut mungkin udah kebiasaan di sana, agak berat untuk menanamkan akidah pada saat itu, karena saat itu di Mekah itu banyak menyembah berhala ya. Makanya Rasulullah SAW itu bersepi dulu ke Gua Hira
mengajukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pas kebetulan pada bulan itu adalah bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW pada beberapa hari mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Jadi dalam keadaan hening sedang berpikir, tiba-tiba ada malaikat Jibril. Ngapain malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, Iqra. Jadi Rasulullah saat itu suruh Iqra, suruh baca. Kata Rasulullah, "Ma'ana Iqra, aku tidak bisa membaca." Sampai dia disekap ya, sampai disekap kakaknya. Kemudian malaikat Jibril ngomong lagi, Iqra. Ma'ana Iqra, kata Rasulullah, aku tidak bisa membaca. Sampai itu berulang-ulang 3 kali. Maka setelah 3 kali diajarkan oleh malaikat Jibril Rasulullah SAW untuk membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kata malaikat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah surat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Jadi sangat luar biasa sekali. Kalau Allah sudah mengajarkan yang tadinya Nabi Muhammad SAW tidak bisa membacanya, tapi alhamdulillah dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, Rasulullah bisa membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah satu ayat untuk kita renungi karena maknanya sangat dalam sekali. Kita secara artinya Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi ini adalah surat pertama itu, ayat pertama itu menjelaskan kepada kita perintah untuk belajar menuntut ilmu yang bersifat hukum. Tidak setuju pada ilmu tertentu saja. Dengan demikian kewajiban untuk menuntut ilmu itu mengikuti ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauniyah. Jadi untuk mentafakuri ayat Allah Subhanahu wa taala baik yang ada di diri kita maupun di yang ada di alam sekitar kita. Oleh karena itu ayat ini merupakan ayat yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW untuk mengaji diri. Kita harus mentafakuri bahwa kita diciptakan oleh Allah dari segumpal darah. Itu dari ayat Al-Alaq. Jadi kita harus merenungi, memahami, mentafakuri betapa indahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dari segumpal darah. Bahkan yang lebih kecil lagi ada surat Al-Mu'minun, itu dari kecil sampai kita berumur 120 hari. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita pada kesempatan ini merupakan diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna untuk melihat kebesaran Allah, untuk melihat kekuasaan Allah yang sangat luar biasa sekali. Maka kita dianjurkan oleh Allah untuk bukan melihat zatnya Allah, tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat untuk mentafakuri surat Al-Mu'minun, kalau tidak salah ayat 12 sampai 14 itu lebih jelas sekali tentang penciptaan manusia yang perlu kita tafakuri, yang perlu kita tadaburi. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 13. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ja'alnahu nutfatan min qararil makin, tsumma khalaqnahu nutfatan 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqah mudghah, fa khalaqnal mudghah
ahsanul khaliqin. Ini adalah merupakan salah satu ayat yang menceritakan kejadian kita yang lebih rinci. Kalau tadi dalam surat Al-Alaq kita ciptaan Allah dan segumpal darah. Tapi pada surat Al-Mu'minun ayat 23 ini sangat jelas sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia min sulalatin min tin, dari saripati berasal dari tanah. Saripati berasal dari tanah. Jadi makanan-makanan yang kita konsumsi, baik buah-buahan, sayuran, daging terutama, itu akan menghasilkan sari-sari yang dijadikan oleh Allah, yaitu air mani. Itu saripati yang sangat gimana ya? Yang itu kita berasal dari situ awal, dari saripati makanan kita. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma ja'alnahu, kemudian kami jadikan nutfah. Jadi dari saripati itu dijadikan nutfah, air mani. Fi qararin makin, yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Jadi seorang laki-laki yang sudah berhubungan sama istrinya nanti besar airnya itu ditaruh di rahim yang kuat untuk diproses. Dikorol makin yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu air. Sumawalak nutfah alaqah. Kemudian kami jadikan air mani itu menjadi suatu yang melekat. Paholan alaqah, lalu kami jadikan sesuatu yang melekat itu betul menjadi segumpal daging. Paholan alaqah, kemudian kami jadikan dari segumpal daging itu idoman, itu menjadi tulang belulang. Pakasonal idoman, lalu kami putus tulang-tulang itu lakmat dengan daging. Suma asnahu khalqan akhara, kemudian menjadikan makhluk yang terbentuk. Laqad tabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maksud Allah menciptakan yang paling baik. Jadi ayat ini sangat jelas sekali. Kita yang pertama diciptakan dalam soal dari segumpal darah. Kalau segumpal darah kita bingung. Maka untuk lebih jelasnya diterangkan dalam surat Al-Mu'minun sangat jelas sekali bahwa kita itu awalnya dari saripati, kemudian jadi nutfah, air mani, kemudian disimpan dalam rahim ibu, dan menjadi segumpal daging dan tulang belulang penuh dengan daging. Maka dalam 120 hari kita menjadi manusia yang begitu sempurna di hadapan Allah, yang perlu kita patuhi, yang perlu kita tadaburi, yang perlu kita syukuri. Ini adalah nikmat Allah. Kita diciptakan Allah begitu lengkap. Ada mata, ada matanya, jadi ini sangat berarti sekali. Mentadaburi ayat-ayat Allah ini merupakan salah satu bagian daripada keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mentadaburi ayat-ayat Allah, kita nanti akan timbul rasa bahwa saya itu makhluk, bukan Tuhan. Kalau dulu kan, kalau lihat sejarah dulu kan makhluk jadi Tuhan, jadi penguasa. Jadi kita untuk mengkaji mentadaburi ayat-ayat ini agar kita tidak sombong. Jadi kita biar tahu awal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu hinanya kita dari air mani sampai saat ini kita menjadi dewasa, bahkan udah jadi orang tua, udah punya anak, udah punya cucu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan surat ini kita bisa melihat diri kita bahwa sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari segumpal darah, dari setetes air mani. Tapi alhamdulillah
alhamdulillah dengan proses demi proses kita menjadi bentuk yang lebih sempurna sebagai makhluk yang paling baik dibanding makhluk-makhluk yang lain. Hadirin jamaah sekalian, maka setelah kita sudah berhari, maka kita ditentukan setelah umurnya, jodohnya, rezekinya. Sampai saat ini kita dapat berjodoh, punya istri, punya anak, punya rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita dikaruniai anak, dikaruniai istri, dan sebagainya merupakan suatu ketentuan Allah yang sudah digariskan. Karena jodoh itu tidak selamanya mutlak satu, Pak. Gak kita punya istri si A, gak mungkin sampai, mungkin bisa abadi, bisa juga diputuskan dengan kematian, bisa juga dengan perceraian. Karena ini jodoh yang sudah tertulis di sananya bahwa itu akan ada selamanya, abadan sampai kita mati, ada juga di tengah jalan mungkin. Jadi karena itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tinggal hidup ini tinggal menjalankan saja. Mudah-mudahan dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita bisa merenungi ciptaan Allah yang begitu sempurna. Oleh karena itu, maka kita diajarkan yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Dia akan ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ayat surat Al-Alaq ini mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa kita itu seorang makhluk yang akan jadikan abdi sebagai ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jadi sebagai khalifah. Jadi ada tahap-tahapannya. Tasasul itu adalah awal perkenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang lebih dekat lagi itu tahqiq. Nah, dalam tahqiq itu kita sudah mulai mengikat dengan Allah. Kalau sudah mengikat baru kita ke tahqiq. Tahqiq itu kita bersahadat. Maka Al-Quran dikatakan kita ada pernah bersahadat sebelum kita dilahirkan ke alam dunia. Dalam surat Al-A'raf ayat 172. Jadi sebelum kita dilahirkan, sebelum kita ada di dalam perut ibu kita, ternyata kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau alastu birobiku, apakah ada Tuhanku? Jiwa-jiwa kita pada saat itu jawab qalu bala syahidna. Betul, kalau ada Tuhanku, artinya kita sudah berjanji. Cuma kalau kita terlahir ke alam dunia lupa atas perjanjian tersebut, maka kita agak terlepas dari tali akidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin banyak mentadabburi ayat-ayat Allah, kehidupan kita, jalan kita bisa lurus sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian, mungkin dari kami tidak banyak yang kami sampaikan. Ini hanya sebentar kuliah 7 menit yang sudah hampir 25 menit. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun isinya tidak begitu dasar, isinya tidak begitu penuh sebagaimana yang biasa disampaikan oleh Bapak Guru kita yang ada di kesempatan taklim berikutnya. Mudah-mudahan dengan acara kajian ini, kuliah subuh ini, kita dapat ambil hikmahnya, kita mengambil satu pelajaran, dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk itu kami mohon maaf apabila dalam materi ini kurang begitu tidak begitu bagus untuk disimak, dicerna untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Maka untuk itu mari kita bacakan suratul Fatihah di akhir-akhir kuliah subuh ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doakan saudara kita yang tidak hadir pada kesempatan hari ini
oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yataqassal jami'a bi rahmatihi wa yaqdu alaina bi barakatihim wa asrarihim wa anarihim wa ulumi manafatihim bi ni'matihi wa ajru al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.